Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di atas langit, Cukuangsen dan Muweng bertukar pukulan. Gelombang kejut yang dahsyat meletus, dan keduanya mundur ratusan langkah. Setelah menstabilkan tubuhnya, Meng Wuhen menatap Cukuangsen dengan tatapan muram di matanya. Kemampuan bertarung bocah ini memang seperti yang dikatakan Molly, dan tidak bisa dinilai berdasarkan tingkat kultivasinya. Sepertinya aku perlu menggunakan beberapa kartu truf. Dia bergumam dan kemudian matanya perlahan berubah menjadi seputih salju. Saat berikutnya, udara dingin yang menakjubkan keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi kepingan salju di seluruh langit. Seni roh salju, patung transformasi dewa. Meng Wuheng berteriak dengan dingin, dan kepingan salju yang melimpah melonjak akhirnya mengembun menjadi patung es dan salju besar yang tinggi di langit. Wajah patung es itu buram dan seluruh tubuhnya sebening kristal es. Keempat kaki yang tebal seperti pilar yang menopang langit. Dengan satu tendangan gunung pun akan runtuh. Tekan. Meng Wuheng mengulurkan telapak tangannya untuk menyentuh Cukuangsen, lalu berteriak dengan ekspresi ganas. Saat berikutnya, patung es dan salju itu segera mengambil langkah besar dan menginjaknya. Di mana telapak kaki mendarat, udara beriak seperti gelombang laut menyapu dengan liar ke sekeliling. Cukuangsen mengangkat kepalanya, patung es dan salju besar terpantul di pupil gelapnya. Tapi dia tidak menunjukkan rasa panik. Saat berikutnya dia duduk di depan mata ketakutan yang tak terhitung jumlahnya. Apakah anak ini gila? Banyak orang yang berseru. Terlihat seperti sedang melihat orang gila. Melihat pemandangan ini culiar di tembok kota juga mengepalkan tangan indahnya. Tapi karena kepercayaan pada adiknya, dia tidak banyak bicara. Hinya di sampingnya juga tampak serius dengan kekuatan jurus Meng Wuhen. Jika Cukuangsen tidak menunjukkan keterampilan terkuatnya, mungkin akan sulit untuk memblokirnya. Di bawah tatapan semua orang dengan ekspresi berbeda, tubuh Cukuangsen sedikit gemetar. Setelah itu ribuan sinar cahaya menyilaukan terpancar darinya. Matahari kaca, roda ke-8, kumpulkan. Cukuangsen tiba-tiba mengangkat kepalanya, mengunci matanya yang tajam ke udara dan berteriak dengan keras. Seluruh dunia bergetar. Setelah itu cahaya berkilauan yang menyilaukan itu dengan cepat mengembun dan berubah menjadi 8 putaran yang mempesona. Dalam sekejap, kekuatan yang sangat kuat melonjak keluar dari kaca matahari seperti air pasang dan beriak tinggi di langit. Sungguh kekuatan yang menakutkan, seru seseorang matanya penuh keterkejutan. Saat cahaya kaca menyapu, suara gemuruh rendah terus terdengar. Mengguncang awan menimbulkan efek menderu dan bergetar. Cukuangsen tiba-tiba berdiri saat ini. Dia menatap patung es dan salju yang akan jatuh dan berteriak dengan dingin. Hancurkan untukku. Matahari kaca 8 roda segera meledak dari langit dan menghantam patung es dan salju secara langsung. Terdengar suara ledakan keras yang memekakan telinga disertai suara gemuruh. Gelombang udara yang sangat dahsyat berpusat pada titik tumbukan, menyebar dengan ganas ke sekeliling seperti tsunami. Gelombang kejut menyapu, bahkan bumi yang keras pun terkoyak, dan orang-orang yang ketakutan mundur satu demi satu agar tidak terpengaruh. Tabrakan seperti itu terlalu menakutkan. Banyak orang memandang ke udara dengan mata ngeri. Sulit bagi mereka untuk membayangkan konfrontasi sengit seperti itu akan terjadi pada seorang pemuda yang baru saja memasuki ranah Ciuding. Bajingan kecil ini, Molly menggertakkan gigi dengan kebencian. Dia sekarang memiliki firasat samar bahwa situasi hari ini akan berada di luar kendalinya. Saat itu, terdengar suara berderak yang membuat jantungnya berdebar kencang. Setelah itu dia melihat retakan yang jelas seperti jaring laba-laba memanjat patung es dan salju.
Bagaimana ini mungkin? Suara yang sangat terkejut dan ngeri datang pada saat ini. Tetapi itu tidak datang dari Molly, tetapi dari mulut Meng Muhen. Hancurkan untukku. Ekspresi Cukuang Seng acuh tak acuh dan tiba-tiba mengepalkan telapak tangannya. 8 putaran sinar matahari menghujani dari segala arah dan menghantam patung es dan salju. Dalam sekejap patung es dan salju itu pecah berkeping-keping dan pecahan es di langit bersinar terang dan berserakan. Meng Wuhen yang tak terhubung dengan secara mental segera memuntahkan darah dan terbang mundur ketika patung es dan salju itu meledak. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang merasa ngeri. Meng Wuhen yang menduduki peringkat ke-42 dalam daftar kejam sebenarnya berada dalam posisi yang dirugikan. Luar biasa, seru seseorang. Wah, adikmu sungguh luar biasa. Hinya menutup mulutnya dan tersenyum. Ekspresinya penuh kegembiraan. Awalnya dia tidak sepenuhnya yakin akan menang, tapi sekarang sepertinya dia sedikit meremehkan pria itu. Mendengar ini Culiar mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Sebagai seorang kakak perempuan, dia tentu saja senang melihat adiknya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Namun, dibandingkan dengan kegembiraan mereka, wajah Molly dan yang lainnya sangat muram saat ini. Jika saya kalah, saya harap Anda memberi saya penjelasan. Yang Heng mencibir. Mendengar ini wajah Molly bergerak-gerak. Ketika lelaki tua itu mencium bau amis, dia mendatangi saya seperti seekor anjing yang menggonggong. Sekarang situasinya tidak menguntungkan. Kami ingin menambah hinaan pada luka tersebut. Ini belum berakhir. Pemimpin geng Yan tidak harus seperti ini. Dia membalas dengan dingin. Lalu menatap Meng Wuhen dan berkata, kali ini apakah kamu masih harus menahan diri? Wajah Meng Wuhen tiba-tiba berubah. Dia orang kuat yang berada di peringkat ke-42 dalam daftar kejam. Sebenarnya didorong sedemikian rupa oleh seorang bocah yang baru saja memasuki ranah Ciuding. Jika dia tidak menemukan tempatnya hari ini, bagaimana dia bisa bertahan hidup di wilayah utara? Kaulah yang mencari kematianmu sendiri. Dia menatap Cukuang Seng dengan mata tajam dan berteriak. Tubuh es Huan, nafas yang sangat dingin keluar dari tubuh Meng Wuhen, membekukan udara dalam jarak 100 kaki dan mengubahnya menjadi kristal es yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar. Suara retakan es terdengar mengembun terus terdengar. Dan kulit di permukaan tubuh Meng Wuhen sebenarnya ditutupi oleh lapisan kristal es pada saat ini. Dan udara dingin seputih hutan menyebar darinya membuatnya terlihat sangat aneh. Ini sebenarnya adalah tubuh es yang misterius. Seseorang berseru ketika mereka melihat perubahan aneh di langit. Dia telah melihat Meng Wuhen melakukan gerakan ini dengan matanya sendiri saat itu. Saat itu hampir 100 orang kuat di wilayah utara diubah menjadi patung es oleh udara dingin yang dipancarkan oleh tubuh Huan Bing dan akhirnya meledak menjadi abu. Nah, kali ini aku ingin kamu mati. Meng Wuhen menatap Cukuang Seng dengan mata dingin. Ketika kata terakhir jatuh, energi dingin yang menakjubkan keluar dari tubuhnya. Udara dingin melonjak, bahkan udara pun membeku, berubah menjadi naga es raksasa, dan tiba-tiba menerkam ke bawah. Matilah, teriaknya tajam. Naga es raksasa itu mengangkat cakarnya yang besar dan menampar ke arah kepala Cukuang Seng. Cakar naga itu robek dan kekuatan mengerikan menghantam. Udara di sekitarnya menghilang dan berubah menjadi zona vakum. Kekuatan gerakan ini sungguh menakutkan. Ekspresi Cukuang Seng memadat. Bahkan bakat dan kekuatan Meng Wuhen memang cukup kuat. Jika bukan karena terobosan dalam kekuatan spiritual dan kultivasinya, akan sangat sulit baginya untuk menghadapinya hari ini. Dia menarik nafas dalam-dalam dan kekuatan spiritual yang kuat dalam dantiannya melonjak dengan gila-gilaan. Dan akhirnya keluar dari alisnya beriak di antara langit seperti air pasang. Suara agung Buddha,
Buddha lahir dari lautan penderitaan. 10 jari Cukuangseng berubah seperti angin. Lalu dia mengarahkan telapak tangannya ke arah kehampaan. Cahaya kemasan menyapu dan patung Buddha emas besar muncul di dunia seperti kedatangan 9 dewa dan Buddha surgawi, membawa aura keagungan yang tiada tara. Begitu patung Buddha muncul, gelombang suara meledak dari langit menimbulkan gelombang emas yang besar dan menabrak cakar naga. Dalam sekejap, suara keras yang memakan telinga menyebar dan seluruh dunia seakan bergetar. Setelah itu, banyak orang yang merasakan ngeri melihat cakar naga es yang besar merobek gelombang suara yang deras secara instan, bahkan tanpa henti sejenak. Hehehe, jika kamu ingin bersaing dengan Meng Wuheng dalam hal kekuatan, kamu benar-benar melebihkan kemampuanmu. Molly yang selalu terlihat murung langsung mencibir saat melihat cakar naga es yang kuat. Mendengar ini, Tetua Agung dari Sekte Lingwu dan Yang Heng diam-diam menghela nafas lega. Untungnya, meskipun situasi saat ini penuh liku-liku, namun pemenang akhir tetap menjadi milik mereka. Kali ini, coba saya lihat apa yang bisa Anda lakukan. Meng Wuhen berteriak dingin dan cahaya dingin keluar dari matanya. Mendengar kalimat ini, Cukuangseng mengabaikannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap cakar naga besar yang merobek udara, lalu menebasnya dengan marah. Kilatan keganasan tiba-tiba muncul di matanya. Saat berikutnya, di bawah tatapan ngeri banyak orang dia melangkah langsung ke dalam kehampaan, berlari ke atas dan langsung menuju cakar naga es. Apakah anak ini gila? Melihat pemandangan ini banyak orang yang merasa ngeri. Meng Wuhen juga mengerutkan kening. Tingkah laku Cukuangseng memang agak tidak normal di matanya. Secara umum, menghadapi serangan yang begitu kuat darinya, situasi yang paling tepat adalah menghindar dengan panik. Tapi apa yang dia lihat di hadapannya di luar dugaannya. Sementara banyak orang terkejut, sosok Cukuangseng tiba-tiba bertabrakan dengan cagar naga es. Namun, daging darah berdarah yang mereka bayangkan tidak muncul, malah seluruh naga es bergetar. Setelah itu semua orang sangat terkejut melihat ribuan sinar cahaya ungu kemasan keluar dari alis Cukuangseng, langsung menembus naga es satu demi satu. Saat berikutnya naga es itu meledak berkeping-keping di depan mata banyak orang yang tak percaya. Dalam sekejap, seluruh dunia menjadi sunyi, kecuali suara retakan naga es yang terus bergema. Apa yang terjadi? Setelah beberapa saat seorang kembali sadar dan berkata dengan susah payah, itu adalah pada saat ini cahaya menyilaukan terkondensasi di langit tempat naga itu meledak, menarik perhatian semua orang. Terlihat takhta emas ungu yang mempesona muncul di langit, dan aura agung yang menyelimutinya. Pada saat ini, semua orang memiliki ilusi bahwa takhta emas ungu adalah penguasa dunia ini, dan orang yang bisa naik takhta adalah raja. Di tengah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, Cukuangseng menarik napas dalam-dalam. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah dengan ekspresi yang sangat bersemangat. Dan akhirnya duduk perlahan di singgasana di tengah tatapan semua orang yang hampir terpesona. Cukuangseng membelai sandaran tangan emas ungu yang sangat halus dan memandang Meng Wuheng dengan ekspresi acuh tak acuh. Pada saat ini, dia memiliki keyakinan mutlak untuk sepenuhnya melenyapkan Meng Wuheng yang terkenal di wilayah utara. Dan sumber kepercayaan ini berasal dari singgasana ilahi 9 segel di bawahnya. Cukuangseng menoleh untuk melihat Qinya tersenyum tipis dan berkata, Nonaya, saya mengatakan bahwa duel hari ini akan menjadi hadiah besar dari saya untuk kota Beling. Tapi sekarang, pada titik ini dia mengunci matanya yang tajam kepada Meng Wuheng dan berkata dengan acuh tak acuh, janjiku bisa dipenuhi. Saat dia menyelesaikan kata terakhir, rasa penindasan yang tak terlukiskan menyelimuti dunia seperti badai yang dahsyat.
Wajah Meng Wuhen kusam dan matanya menunjukkan ketakutan. Di bawah tekanan ini, dia bahkan tidak bisa merasakan perlawanan sedikit pun. Saat berikutnya, keagungan menyebar dan hanya dengan satu sentuhan, Meng Wuhen memuntahkan darah dan terbang mundur, dan nafas di sekujur tubuhnya dengan cepat menjadi lesu. Aku menyerah. Karena ketakutan dia berteriak dengan lemah tanpa memedulikan citranya. Menyerah? Setelah mendengar kata ini, sudut mulut Cuku Angseng tiba-tiba melengkung menjadi lengkungan sedingin es. Di matanya duel ini hanya melibatkan hidup dan mati, namun tidak ada yang namanya mengaku kalah. Mendengar hal ini, niat membunuh tiba-tiba muncul di mata Cuku Angseng. Dia dengan ringan mengetuk sandaran tangan takhta dengan telapak tangannya. Dan cahaya ungu kemasannya tak terhujung menyapu dan menyelimuti Meng Wuhen. Melihat pemandangan ini, Meng Wuhen tiba-tiba gemetar secara fisik dan mental, dan berteriak sekuat tenaga. Penatu Amo, tolong selamatkan aku. Mendengar ini, ekspresi Molin berubah dan dia segera berteriak, "Nak, cepat hentikan." Oh, jeritan melengking terdengar, namun hanya berlangsung sesaat, lalu berangsur-angsur menghilang, dan akhirnya tenggelam dalam cahaya ungu kemasan. Ekspresi Cuku Angseng tetap santai. Dengan satu gerakan telapak tangannya, dia mengeluarkan cincin luar angkasa dari cahaya ungu kemasan. Selesai, dia menjelajahi cincin luar angkasa dan senyuman lebar segera muncul di wajahnya. Kemudian Cuku Angseng menyingkirkan cincin luar angkasa dan melambaikan tangannya. Dan cahaya ungu kemasan yang menyelimuti Meng Wuhen dengan cepat menghilang. Saat berikutnya, banyak orang merasa ngeri melihat tubuh dingin tak bernyawa jatuh dari sana dan menghantam tanah dengan keras. Ketika Molly melihat mayat itu, dia tertegun sejenak dan kemudian berteriak, "Kamu bajingan kecil, beraninya kamu membunuh Meng Wuhen." Apa yang baru saja terjadi dalam sepersekian detik dan bahkan tidak beraksi. Mendengar ini, Cuku Angseng memandang dengan ringan dan berkata, "Mungkinkah Penatuamo menganggap duel ini semacam permainan anak? Karena kedua belah pihak adalah musuh, mengapa saya tidak bisa membunuhnya?" Lalu dia menatap Molly dengan mata menyala-nyala, tanpa sedikit pun rasa takut di matanya. "Dasar bajingan kecil, aku akan membunuhmu." Setelah mendengar kata-kata ini, Molly mengamuk dan langsung ingin membunuh Cuku Angseng. Terima kasih.